Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Karena punya tema menarik banget dan unik banget ya. Apa temanya ya? The Blood of Cyan Race. Wah, mungkin orang bertanya, naon ieu teh ya, naon? Kalau lihat di posternya, ya. Apa itu? Udah rame ya? Udah rame banget ya? Iya, udah rame banget. Kayaknya keren. Nah, tapi by the way ya, kalau dari si pembicara yang satu ini, kalau lu sendiri, Mar, apa yang terkesan dari ketika lu tahu si pembicara ini nih? Oh, kalau Ivan udah ngobrol, udah sharing kayak gitu tuh rame banget. Kita udah jadi tinggal ngedengerin aja gitu. Terus kata-katanya semuanya gampang dicerna gitu, nggak bingung, nggak pusing. Ini ngomong apa sih ini orang, enggak gitu. Karena ya yang gue tahu juga soal anak muda ini yang namanya Ivan Setiawan ini ya. Ini apa cum laude ya dia anak yang pintar banget, anak muda yang pintar banget, dan juga anak muda panutan menurut gue ya, yang bertanggung jawab atas hidupnya. Yang gue tahu itu ya, gue kenal si Ivan itu udah lama, tapi yang sampai sekarang masih tempel adalah tentang financial planning, yang perencanaan keuangannya. Wah, benar-benar tercatat sekali. Ya, gue lagi tuh kenal sama si Ivan ini sampai kalau boleh dibilang ya, lu pernah nggak catat pengeluaran parkir lu buat bayar ke si emang-emang sampai 2.000-an lu catat? Boro-boro. Ini dia rajin, ya. Rajin sampai dicatat, ya. Sampai gue pikir mau ngapain kayak gitu dicatat ya. Tapi itu salah satu kunci sederhana, ya. Tapi konsisten dia lakuin, buat dia terus ya punya perencanaan keuangan yang bagus ya. Meskipun sekecil itu ya, tapi dia tercatat karena dia pengen tahu pengeluarannya hari ini apa aja nih. Dan juga yang pastinya Ivan ini terkenal sekali ya dengan apa selling idea-nya. Kalau perhatiin ya. Tiap kali training, selling idea siapa? Ivan lagi. Selling idea siapa? Ivan lagi. Ya. Karena memang jago jualan. Nah, iya, karena tahun kemarin juga beliau startup ya. Iya, betul, hebat banget ya. Gitu. Oke. Luar biasa. Luar biasa, tanpa berlama-lama, anak muda yang luar biasa. Mari kita sambut ya. Ini dia Ivan Setiawan. Yeay. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi. Semangat nih, kurang semangat nih ya pagi-pagi ya. Hari Senin gue tahu banget banyak orang yang masih sibuk dengan kegiatannya masing-masing. It's okay. Gue mau sapa sekali lagi. Legacy, selamat pagi. Pagi. Oke. Thank you kesempatannya buat hari ini. Gue diizinkan buat sharing teman-temannya. Hari ini pagi ini gue nggak mau mengajari, gue bukan mau ngasih motivasi, enggak sama sekali. Gue pengen connect sama teman-teman. Pengen apa teman-teman? Connect. Ya, Riko ketawa-ketawa, gue tahu, jangan diganti-ganti hurufnya. Ya, kalau pagi-pagi ngomongnya jangan gitu ya Riko ya. Oke, bikin gue jadi nggak fokus lihat muka Riko dia. Soalnya di kepala gue kotak. Bukan connect, kotak. Iya, gue percaya. Dikirain kontak. Oke, teman-teman, sekali lagi perkenalkan buat yang belum kenal, gue Ivan Setiawan. Nah, gue pengen tahu nih, karena tadi gue udah ngomong di awal, gue pengen connect, ada nggak sih yang generasi, dari anak generasi 80-an, boleh kasih jempolnya? Gue pengen lihat. Iya, saya. Waduh, Sri kau bohong. Iya, gue jadi tahu. Sri kau mah. Oke, Nita percaya, gue Hadi. Wah, ini semua generasi pembual semua ini ya, Krisna juga bro semua nih. Oke. 80-an. Yang 90-an ada nggak sih di sini? 90-an ke atas, bahkan 2000? Kalau ditanya 90-an, saya ngakunya ini, 90-an. Iya, makanya saya pertanyaan menjebak ini. Oke. Nggak ada ya semuanya. Tapi, kalau boleh tanya sekali lagi, pada tahu nggak sih yang namanya Dragon Ball? Dragon Ball pada tahu ya? Tahu. Oke, jadi gue nggak asing ceritanya. Nah, izinkan gue cerita tentang si Dragon Ball, ya.
gue pengen ceritain dimulai pertama dari judulnya, teman-teman. Takutnya Arya nanti salah nangkep. Arya ini yang sastra Inggris. The Blood of Saiyan Race, disangkanya apa, pertandingan berdarah orang Saya gitu ya. Bukan, teman-temannya, race di sini adalah bangsanya ya, bukan pertandingan. Jadi ini kita pengen menceritakan benar-benar tentang siapa sih, ada apa sih dengan orang Saiyan gitu ya. Nah, gue izinkan gue share screen. Oke, bentar. Like nih teman-teman. Ini gambarnya udah muncul belum? Nah, udah ya. Belum. Maafkan, ini gadget saya yang satu error, teman-teman. Nah, sekarang udah, Van. Oke. Udah ya. Coba gambarnya di ini ya, lebih jelas ya, teman-teman ya. Oke, apa-apa sambil jalan dah. Oke, teman-teman tahu siapa apa namanya itu aktor utama dalam Dragon Ball? Namanya, orangnya, penampakannya? Son Goku. Betul, Goku ya. Nah, tapi gue nggak mau cerita tentang Gokunya hari ini, teman-teman, karena gue mau memperkenalkan sosok Dragon Ball ya, seorang Son. Ini gambarnya lama munculnya ya. Bukan gue. Sonnya? Oh, bukan. Ini dia, teman-teman ya. Son Agun ya, bukan Son Egan, bukannya Son Agun, teman-teman. Jadi ceritanya, kalau teman-teman yang belum kenal siapa sih Son Goku itu, teman-teman ya, dia itu dilahirkan, teman-teman. Kalau buat penduduk bumi, Son Goku itu planet-planet apa, Saiyan itu, orang-orang Saiyan itu semacam seperti alien, teman-teman ya, alien. Jadi mereka dari planet luar, ceritanya bukan dari bumi. Nah, Son Goku ini diterbangkan lah sama si hancur, diterbangkan sama siapa? Sama keluarganya, sama bapaknya. Ya, si Bardock itu bapaknya, untuk udahlah gue selamatin lu pergi ke bumi. Naik kapal luar angkasa ceritanya, Son Agun ini. Nah, jatuhlah dia di bumi dan dia dibesarkan, ditemukan oleh seorang bapak-bapak. Ya, si Son Agun ini. Bapak-bapak namanya, engkong-engkong namanya Henry. Siapa teman-teman namanya? Henry ya. Henry. Nah, itu namanya Henry, Son Henry. Wah ya. Sebenarnya namanya kalau diceritanya Gohan gitu kakeknya tuh ya. Nah, tapi tanpa sengaja karena si Son Agun ini punya kekuatan yang sangat besar gitu ya, ada ekornya teman-teman. Dia bisa berubah. Kalau ngelihat bulan ya, teman-teman pernah lihat Son Agun, lihat bulan purnama tiba-tiba diem gitu ya. Son Agun itu dia siap-siap bentar lagi berubah. Jadi gorila yang sangat besar. Jadi King Kong lah, teman-teman. Dia tanpa sengaja membunuh si kakeknya itu yang menemukan Son Agun ini, teman-teman. Nah, tapi disitulah mulai dari perjalanan dia sebagai seorang Saiyan yang turun ke bumi ceritanya nih ya. Nah, di situ berkembang sampai akhirnya dia terus-menerus menemukan berbagai tantangan, berbagai challenge dalam hidupnya, teman-teman, si Son Agun ini ya, teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang perkenalan berikutnya biar teman-teman bisa kebayang apa sih yang mau lihat bulan, tiba-tiba bisa ngomong apa sih yang mau diceritain sama Ivan, apa sih. Nah, gue sengaja mencoba untuk mengambil topik atau analogi yang berbeda. Nah, itu gue mau ngejelasin dulu Saiyan Race tadi ya, teman-teman ya. Tuh kan ini telat nih gambarnya nih. Oke, apa-apa. Saiyan Race ini tadi adalah satu spesies, sebuah race, teman-teman, dari planet Saya. Makanya disebutnya Saiyan. Ya, terkenal dengan rambut-rambutnya yang unik-unik biasanya, teman. Jabrik-jabrik gitu. Nah, kayak gue ini salah satu turunannya, teman-temannya Jabrik sama Revin ini, gue udah Super Saya 1 lah. Ya, udah mulai naik. Ya. Nah, kalau kayak gini nih, nah ini Super Saya 2 tuh udah mulai keluar auranya nih ya. Bercanda, teman-teman ya. Kayak ini kelihatannya gambarnya. Oh, belum ganti, nggak apa-apa. Nah, jadi mereka-mereka ini, teman-teman, terkenal dengan sifat petarungnya. Dari lahir, mereka dilahirkan dengan kayak born as a warrior, teman-teman. Benar-benar
Mereka suka bertarung dan di dalam dirinya itu jiwanya jiwa semangat petarung, teman-teman. Jadi nggak pernah ada dalam diri seorang Saiyan itu yang sifatnya bukan petarung. Ya, Vegeta, bener ya. Nah, gambarnya muncul nggak sih teman-teman? Ini kok gue udah ini belum muncul ya? Muncul kan? Yang slide 3 muncul ya? Slide 3 muncul. Muncul. Oh, muncul, oke. Nah, teman-teman bisa lihat itu ya. Di situ ada Son Goku, yang di sebelahnya tadi bener kata si Benny itu Vegeta. Nah, kenapa planet saya tadi bisa hancur, teman-teman ya? Bisa hancur itu karena itu yang sosok yang botak di belakang itu, teman-teman ya, Frieza namanya ya. Dia sangat jahat dan dia mau menghancurkan, pengen menguasai lah planet-planet lain, teman-teman. Makanya dia hancurkan si planet saya itu. Jadi tersisalah segelintir keturunan ras dari saya itu, teman-teman, which is salah satunya itu mereka Son Goku, Vegeta dan lain-lain ya. Nah, nyambungnya apa tadi? Ini, teman-teman. Ini balik ke sini. Nah, yang keempat. Nah, tadi ya Son Goku ini orang-orang saya ini tadi born as a warrior. Terus gue bisa belajar apa sih gitu ya dari cerita ini? Gue tiba-tiba terbersit, oh iya ya, ternyata kita ini sekarang bisa dibilang seperti orang-orang Saiyan, teman-teman. Kenapa ya kita saat ini kondisi seolah-olah gitu ya memaksa seperti hancur gitu ya, kasarnya dengan adanya pandemi. Wah, kita serba bingung gitu ya waktu itu ya, tahun 2020 kan ya, kita pertama kali pandemi, kita kebingungan, kita ketakutan gitu ya, kita nggak tahu mau ngapain. Tapi buat teman-teman yang sampai saat ini masih ada, sampai saat ini masih berjuang di Legacy ya, udah nggak kerasa udah mau 2 tahun ya, kita juga bisa dibilang warrior, teman-teman. Kalau kita benar-benar berjuang melakukan yang seharusnya kita lakukan, teman-teman ya, kita bisa dibilang seperti seorang Saiyan ya, orang-orang yang masih bisa hidup ya di era yang ini, bersyukur gitu ya teman-teman, dengan orang-orang yang kita dulu suka dengar beritanya banyak orang kena, ada yang sampai nggak ada gitu ya. Dan teman-teman, poin nomor 2 itu sangat mengena buat gua. Kebayang nggak teman-teman ya? Orang-orang Saiyan itu only get stronger with every battle he face. Ya, mereka itu orang-orang Saiyan akan malah semakin bertambah kuat, teman-teman, saat mereka bertarung lagi, dan mereka semakin kuat. Itu teh gue pikir ya, gila bener juga ya. Kita sometimes merasa, aduh, gila ini kenapa sih dikasih challenge kayak begini gitu ya. Gue mau connect tahun 2020, keadaan masih oke gitu ya, masih punya masih ya udahlah, kayaknya ini asik juga nih, kita bisa bertahan gitu ya dengan keadaan yang ada. Oke lah, kita bingung gitu kan waktu itu, nggak ngapa-ngapain gitu ya, paling kita zoom, kita berusaha cari cara. Tapi saat itu benar-benar 2020 terlewati ya, puji Tuhan kita melewati lah waktu itu ya. Nah, sampai akhirnya 2021, buset, ini pandemi ada lagi gitu ya, malah berkembang terus, varian-varian berkembang terus. Tapi pertanyaannya adalah, kalau memang kita tadi adalah seorang warrior, kita memang adalah salah satu keturunan ya, dalam tanda kutip keturunan orang Saiyan, kita adalah warrior, kenapa tahun 2021 kok kita nggak berjuang? Kita malah, aduh, nggak beres-beres misalkan gitu. Kenapa nggak kita cobain hal-hal yang memang seharusnya kita bisa lakukan, coba hal-hal baru, which is salah satunya dulu sosmed. Yang gue lakukan dulu, gue nggak pernah story lah, nggak pernah apa, tapi gue tahu gimana kalau seandainya, what if gitu, hidup ini kan sangat panjang dan banyak eventful, bener nggak? Dan kenapa nggak kita bisa berpikir gitu, gimana kalau misalkan ini pandemi bisa lama banget, bahkan bisa sampai 2025. Kenapa nggak kita kembangin gitu kan ya, ilmu-ilmu yang seharusnya bisa menunjang gitu kan? Karena ini battle-nya masih panjang, harusnya kita get stronger. Kita bukan get weaker. Ya, we are not born a warrior. Kita a warrior, bukan warrior. Kita malah, aduh ini gimana ya, malah pusing dengan keadaan, teman-teman ya. Nah, itu gue coba renungkan, teman-teman, tahun 2020 dan 2021. Dan kalau mau boleh jujur,
Van, lebih seru mana buat lu? Tahun 2020 atau 2021? Buat gue, sejujurnya teman-teman, 2021 itu lebih kerasa buat gue daripada 2020. Ya tadi gue bilang, hidup itu penuh dengan event-event, ya. Dan salah satunya ada satu momen event yang mungkin baru juga dirasakan sama keluarganya Koriko dan Ci Adri gitu ya. Dan itu sangat-sangat kerasa buat gue, which is gue kehilangan, ya Tuhan izinkan gitu ya, Tuhan izinkan papa dipanggil ya. Buat gue itu satu peperangan lagi teman-teman, nggak gampang tahun itu, seriously ya. Dan itulah momen-momen yang kita nggak pernah tahu. That's why kita butuh yang namanya resilient, daya tahan, daya juang teman-teman ya. Setiap kali ada battle, setiap kali ada peperangan yang mau menghantam kita. Resilient in the face of adversity. Kalau teman-teman coba googling, apa sih adversity itu? Itu benar-benar keadaan, difficult time, keadaan yang benar-benar sulit, tapi yang terus-terusan gitu teman-teman. Bahkan bisa dalam jangka panjang. Gue pikir itu salah satu yang kita butuhkan nih saat ini, resilient teman-teman. Orang-orang yang born as a warrior, mereka yang terus bertambah kuat dari setiap battle yang ada, setiap challenge yang datang, teman-teman, dan mereka yang punya resilient. Itulah mereka yang akan bisa berhasil, teman-teman, untuk jangka ke depannya. Banyak nggak sih resilient, adversity? Adversity bukan cuma di bidang ekonomi, adversity di bidang family kita. Mungkin banyak orang mengalami di health-nya, teman-teman ya. Mungkin juga di spiritualnya. Tapi kita perlu punya yang namanya resilient, ya. Nah, dan yang keempat, mereka sangat suka justru teman-teman orang-orang bangsa saya ini, mereka suka banget, malah tertantang kalau mereka bertemu dengan lawan, ini seru banget ya, to fight stronger opponents. Begitu ketemu tantangan yang baru, wah gila nih. Mereka malah tertantang dan mereka makin semangat. Gila nih, gue gimana caranya nih ngalahin nih battle nih, ngalahin si musuh di depan gue. Karena mereka tadi jauh di dalam hatinya mereka tahu bahwa mereka seorang warrior, mereka seorang petarung. Dan gue pun percaya dalam diri setiap orang yang ada di sini, 66 orang ini ya, di Zoom ini pasti di dalam hati kecilnya itu ada jiwa petarung, jiwa warrior. Tinggal kita mau nggak mengeluarkan potensi itu, teman-teman. Padahal ada, gue jamin ada di dalam setiap diri kita masing-masing. Entah kapan kita mengeluarkan sisi warriornya itu, teman-teman. Ya. 2021, kenapa gue bisa bilang itu salah satunya tadi, dan gue ngerasa, wah gila ini, gue mesti ngapain ya, gue bingung teman-teman. Jujur, maksudnya bingung tuh, ya gue udah tahun keberapa nih? 10 lah ya, mungkin bisa dibilang tahun ke-10, bingung mau kemana, gitu kan, mau ngerekrut ke siapa. Tapi ya tadi, oke lah, gue akan lakukan bagiannya gue. Gue akan terus bertahan, gue akan terus berjuang. Bukannya orang-orang yang di sini ya, yang mungkin dapat prestasi, itu mah mereka aja ya, orang-orang super saya. No, teman-teman, tahun 2021 gue berkali-kali nangis sendirian, teman-teman. Ini gue masih mikir gitu ya, gue sharing nggak apa-apa, gue bakal sharingin struggle yang gue alamin. Panjang sampai sini sayang. Hah? Tuh, sampai situ. Iya, sampai sini. Gue jadi bingung tadi. Ya, struggle-nya gue ya, teman-teman ya. Gue beberapa kali nangis sendirian. Aduh, gue lagi sedih banget keadaannya. Waktu itu sedih banget. Gue masih perlu berjuang gitu kan ya. Banyak hal yang perlu kita pikirin saat itu ya. Benar-benar tim, jualan pribadi, acara waktu itu apa namanya? Yang terakhir tuh Be Brave ya. Be Brave bener ya teman-teman ya. Ya saat itu posisinya gue emang ditugaskan untuk jadi panitia gitu kan, dan itu bener-bener wah gila, nggak gampang, serius itu teman-teman, nggak gampang.
Dan di situ sometimes gue merasa gila ya, gue kok kayaknya sendirian banget gitu ya. Kayak aduh ini gue mesti ngapain. Tapi ya kembali lagi teman-teman. Ini gue mau buka lagi. Nah, kita perlu bisa mencari enjoyment-nya dalam pertarungan yang kita hadapin. Kalau kita bisa mencari, iya ya, Van tenang dulu. Van lu tenang dulu. Gua tahu gitu ya. Lu memang lagi berjuang, lu lagi merasa sendirian, lu merasa, aduh gila ini susah banget gitu ya 2021 buat gua. Tapi kita perlu tahu, oh ya, memang ada enjoyment-nya kok dalam setiap proses yang kita alamin, dalam setiap proses pertumbuhannya. Apa yang lu bisa, sini enjoying the fight, kalau kita ngomong di Prudential bukan pertarungan kita lawan nasabah gebuk-gebukan, teman-teman ya, bukan ya. Enjoying the fight di sini ya, oh iya ya, gue tahu nih, nanti someday gue bakal ngelit tim yang besar. So gue perlu punya banyak peperangan, perlu punya banyak cerita, supaya gue bisa menceritakan, bisa relate sama tim gue nanti. Oh iya ya, gue dikasih hadapi di face situation seperti ini, supaya gue semakin stronger, supaya gue semakin kuat. Tuhan percaya yang di atas gitu ya, apapun agama kita, Tuhan percaya, oke, ini adalah jalan menuju lu supaya bisa lebih kuat lagi. Gimana caranya kita mengasih makna yang berbeda, mendefinisikan si peperangan yang kita hadapin, teman-teman. Bukan mikirnya, kenapa sih kok kayak begini ya, kenapa sih dikasih ujian begini gitu ya. Tapi kita coba cari enjoyment-nya. Oh iya ya, kalau someday keluarga ini bisa closing, dan amit-amit kalau terjadi sesuatu, kalau sampai klaimnya pun akhirnya cair, ini pasti bisa sangat bermanfaat nih buat keluarga ini. Nah, itu ada rasa-rasa achievement-nya, dan kita perlu cari, teman-teman, dalam setiap peperangan yang kita lagi hadapin saat ini. Bukan cuma mengeluh, teman-temannya. Jangan menyinyir, si ini mah bisa soalnya koneksinya, si ini mah bisa soalnya begini. Enggak, teman-temannya, kita perlu cari enjoyment-nya. Kita perlu mengeluarkan tadi sisi warrior-nya dalam setiap diri kita masing-masing. Nah, terus berikutnya. Ini, teman-teman, yang tadi gue bilang ya, akhirnya Son Anggun ini bertemu dengan sosok yang menghancurkan planetnya, planet saya, which is Frieza ini, yang si botak ini ya, teman-teman ya, yang seperti kadal. Nah, akhirnya dia bertemu, dan ini terjadi peperangan yang sangat luar biasa ya buat teman-teman yang nonton atau baca komiknya. Itu gue juga dulu nggak akan lupa lah ya momen-momen itu, sampai satu bumi itu tergantung hidupnya sama satu orang, Son Goku ini ya, Son Anggun ini, teman-teman. Kebayang? Karena dia saat itu yang paling bisa diharapkan. Dan gue cuman berpikir, iya ya, kalau keluarga gue saat ini gue, seorang gue yang sangat bisa diharapkan. Jangan sampai kita kalah gitu kan dengan diri kita. Kita perlu jadi lebih kuat lagi. Ya, kalau orang saya kan bisa ada yang namanya super saya gitu ya, di mana kekuatannya bertambah berkali-kali lipat ya. Dia bisa jadi super saya karena dia punya tujuan, karena dia punya sesuatu yang dia keluarkan dari dalam dirinya, teman-teman. Orang super saya tuh bisa kuat entah dalam berbagai cara ya, dari anger-nya dia channelin ke energi dia. Gue mau jadi lebih kuat. Dari rasa tadi rasa takut itu dia channelin energinya jadi keberanian, dan akhirnya dia bisa mengeluarkan kekuatan supernya, atau dia bisa memvisualisasikan keadaan yang benar-benar dia nggak mau itu terjadi, dan akhirnya dia jadi berubah jadi super saya, teman-temannya. Makanya rambutnya jadi kuning gitu ya, Son Goku yang di sini ya. The path of least resistance is the path of weakness, teman-teman. The path of greatest resistance is the path of strength. Artinya apa? Artinya apa ya? Artinya adalah kalau teman-teman di sini kita mau jadi lemah, boleh. Go ahead. Carilah kehidupan, carilah pekerjaan, carilah bisnis yang nggak terlalu banyak resistensinya, yang nggak banyak challenge-nya, yang nggak banyak tantangannya.
Tapi kalau teman-teman beneran di sini kita mau semua be courage and kita punya strength, ya, yuk sama-sama kita pilih, ya. Ada beberapa greatest resistance yang pasti gitu gue bilang bakal terjadian, entah kapan, entah seperti apa bentuknya gitu kan ya. Kita nggak pernah tahu, tapi kita akan menghadapi itu. Nah, terus gue berpikir apa dari cerita Dragon Ball ini yang dari seorang Son Goku ini yang bisa kita pelajari. Teman-teman kalau dilihat, ini ya, itu yang rambutnya paling kiri dari yang rambutnya masih berdiri normal gitu ya, warna hitam sampai paling kanan. Itu kalau bahasanya di ceritanya itu super saiyan-nya. Dari yang biasa, super saya 1, super saya 2, super saya 3, makin gondrong gitu ya, super saya 4, ultra insting gitu ya, sampai yang paling kanan ultra UI ya, ultra insting. Nah, kata gue, buset, ini nggak ada habisnya nih. Son Goku ini bisa jadi super saya terus-terusan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya, 8. Wah, kata gue, gila ini potensi dalam diri seseorang tuh ternyata sampai sejauh ini gitu ya. Yang gue pikir, oke Van, berarti 2018 gue sempat ngalamin juga, mungkin lu sempat sekali itu berubah jadi super saya 1. So, kita perlu bisa jadi super saya 2 untuk bisa menghadapi para problem atau tantangan resisten yang jauh lebih besar lagi. Karena apa, teman-teman? Karena ternyata untuk seseorang bisa jadi super saya yang tadi ya, mereka itu perlu mengalami yang namanya seperti dalam tanda kutip kekalahan. Perlu melawan orang yang jauh lebih kuat untuk mereka bisa berubah jadi lebih kuat dan jadi super saya. Nah, kalau gue berusaha gini, oke Van, kalau ini memang jalan yang memang supaya kita bisa bertambah lebih kuat, oke, kita perlu lewatin karena kita tahu nanti kita akan jadi jauh lebih kuat. So kita bisa melewati adversity-nya kita tadi, difficult time-nya kita dengan lebih enjoy. Teman-teman, kita memaknainya berbeda. Gua bakal jadi super saya, nantinya super saya ultra insting. Ya, yang dewa bisa lah teman-teman kalau nge-search di YouTube, wah ini apaan nih sih Goku, lama-lama gue udah nggak terlalu ngikutin, terakhir Dragon Ball Z lah sampai super saya 3 gitu ya, mentok gitu ya. Nah, wah, kata gue Dewa Willy, bisa begitu. Nah, maksudnya time frame adalah gimana? Gue ini stop share dulu. Gue mau sharing whiteboard. Belum muncul ya whiteboardnya ya? Sekarang udah, Van. Time frame adalah begini, teman-teman. Ini time-nya ya. Biasanya kita mulai dari sini gitu ya, dari ini resource-nya lah gitu yang ada. Sometimes kita memulai turun grafiknya, turun ke bawah. Bisa naik, bisa begini landai, turun lagi, bahkan lebih jauh dari yang sebelumnya. Kita berusaha naik, wah kita nggak pernah tahu. Kita perlu belajar yang namanya zoom in dan zoom out. Yang tadi time frame. Zoom in dan zoom out. Maksudnya zoom in gimana? Kalau kita cuma melihat satu titik time frame dalam hidup kita, let's say di sini. Buat teman-teman yang baru mulai join di sini ya. Time frame pertama. Gila. Gue join malah kan jadi titik hidup gue malah makin ke bawah. I quit. Gitu ya. Gue nggak berani, udah, gue menyerah. Gue nggak percaya. Faith-nya hilang. Ya, nggak ada langkah-langkah courageous dalam hidupnya. Padahal coba kalau kita zoom out, kita perbesar gitu ya. Kalau zoom in kan jadi kita ngelihat, oh ini nggak bisa di zoom in, sorry. Maksudnya gini lah, andai kata kalau zoom in itu benar-benar kita cuma melihat di sininya nih teman-teman. Cuman melihat di sini nih, di satu titik. Kita cuma ngasih time frame-nya sampai sini. Udah habis teman-teman. Kalau kita memang tahu ini salah satu yang perlu kita lewatin, kita bisa zoom out. Oh, ternyata kita nanti bakal ada di sini, titik di sini. Kira-kira
apa yang bakal teman-teman lakuin? Apakah teman-teman akan menyerah, tetap menyerah di posisi ini? Atau tadi, the path of greatest resistance. Disinilah resistance terbesar. Super saya 1 terbentuk. Pret! Oke, gue ngalamin nih, gue berhasil. Apapun itu goal teman-teman. Entah Star Club, entah promosi, entah Star Club Leader, entah PCC. Dan percayalah, dalam hidup, itu seperti saham, seperti forex. Nah, grafiknya naik turun, namanya bisnis. Tanyain ke Victor, tanyain ke Paul, tanyain ke Andre. Nggak pernah ada yang konstan. Ya, mungkin bisa ada konstan gitu ya, tapi ya naik turun lah, tetap ada naik turunnya. Naik turunnya entah sedikit, ya, atau bahkan titik ini, teman-teman. Pada saat kita ngezoom in cuman sampai di sini, kita berhenti di sini. Ini yang pertama, ini yang kedua, time frame yang kedua. Habislah kita, teman-teman, kita merasa apa-apaan? Gua udah 2 tahun, gua udah merasa di sini titik yang ini. Kenapa gua malah tiba-tiba mengalami penurunan dalam hidup gua? Apapun itu adversity-nya ya, bukan cuma ekonomi. Udahlah, gua nggak bisa lagi. Padahal tadi kalau kita bisa nge-zoom out, oh gila ya, kita punya grand plan-nya, itu kita tahu di sini super saya yang tadi, ultra instinct ya, UI. Itu maksudnya teman-teman ya, time frame maksud gua. Oh iya. Ini menurut gua kalau kita bisa punya ya pemahaman yang seperti ini, asik banget teman-teman ya. Kita tahu saham-saham kita bakal naik, so kita tetap bertahan dan malah chip in pada saat turun, gitu ya. Oke, gua kembali lagi ke time frame. Learn to understand our time frame, teman-teman. Oke, udah di next lagi sih slide-nya. Nah, ini satu hal yang benar-benar buat gua jadi sumber kekuatan ya. Bahwa kalau kita memang punya, kalau kita mengalami dalam tanda kutip sebuah kekalahan, ya, gue bilang bukan kegagalan lah ya, gagal seolah-olah kita benar-benar mengalami defeat, pure defeat gitu ya. Tenang aja teman-teman, itu bukan mendefinisikan bahwa kita adalah a failure, bahwa kita adalah seseorang yang gagal. Ya, jangan sampai yang tadi time frame kita udah tahu, kita malah mendefinisikan gila, gue udah lama di sini, atau gue udah nyobain tapi gue merasa gagal, gue merasa begini. Enggak, teman-teman, dari pengalaman ini Son Goku ini super saya ini ya, bukan berarti dia nggak pernah kalah. Justru dia mengalami banyak kekalahan dalam peperangannya. Karena apa? Karena dia melawan stronger opponent. More big dream, more big goal dalam hidupnya. Bukan dream yang dulunya PCC malah jadi diturunin jadi double Star Club. Yang dulunya Star Club malah turun jadi PPC. Tapi karena dia punya goal yang lebih kuat, dia menghadapi stronger opponent, dan wajar bahwa sometimes seorang Saiyan pun yang terlahir dengan jiwa pemenang pun bisa kalah. Bisa mengalami defeat, teman-teman. Tapi dari situ, dia semakin bertambah kuat. Itu uniknya orang Saiyan, teman-teman ya. Teman-teman tahu kan ada kacang ajaib ya, kalau teman-teman baca itu ada satu kacang yang dimana kalau dia bisa makan ya, itu energinya langsung kayak benar-benar pulih lagi, dan di situ momen di saat dia bisa pulih lagi, teman-temannya, saat dia di titik terbawah, dia langsung semakin bertambah kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Gue cuman merenung, oh iya ya, berarti gue udah naik level nih. Entah di super saya berapa, gue nggak tahu, tapi yang pasti 2021 gue lewatin, dan itu gue udah naik level. Teman-temannya, so tepuk tangan buat semua teman-teman yang udah melewatin 2020, 2021 ya. Kita sama-sama naik level, teman-teman. Ya, next. Ini Vegeta tadi ya, Vegeta kalau di bahasa Inggrisnya ya. Ini orang yang sangat berani, menurut gue ini salah satu teman, salah satu ras Saiyan juga, dan salah satu rival dan buddy, betul, rival dan buddy. Tapi dia orang punya keberanian yang sangat luar biasa. Bahkan ini orang punya pride yang sangat besar terhadap dirinya sebagai seorang warrior dari Saiyan, planet Saiyan, teman-teman. Karena dia salah satu prince, kalau di
Ceritanya dia salah satu pangeran, ya. Dia punya courage. Apa sih courage itu? Courage itu adalah kapasitas, teman-teman. The capacity to stand. Untuk kita tetap berdiri menghadapi, ya, in the face of failure tadi, dalam menghadapi kekalahan, dalam menghadapi kegagalan, gitu ya, seolah-olah kegagalan dalam hidupnya, dan dalam menghadapi yang namanya ketakutan. Keren ya, courage ya. Nah, ini ya cerita, gue ceritain sedikit, nanti gue bakal putar video. Ini gue cerita nggak lama, teman-teman. Nah, itu kenapa kayak ada tanda M tadi ya di lambangnya si Vegeta tadi, Vegeta tadi ya. Nah, itu karena dia sedang apa tuh namanya tuh, dihipnotis lah sama seseorang dari tokoh jahatnya lah, antagonis, teman-temannya. Dan dia jadi makin jahat, dia jadi makin bengis gitu ya. Ya, Majin Buu, betul kan, bener banget. Nah, dia malah di saat itu dia sebenarnya udah jadi berteman dengan si Son Goku, tapi karena dia sangat-sangat jiwa warriornya kuat banget dan dia pengen nggak mau kalah lah, dia punya pride yang sangat besar, dia malah nantang balik, bukan ngelawan musuh bersama buat si bumi gitu ya, si Majin Buu, tapi dia malah nantangin si Son Goku lagi. Yang tadi dia enjoy the fight, dia bener-bener senang gitu nyari lawan yang lebih kuat. Dan tapi ada satu momen yang tadi gue bilang courage-nya, gue ngeliat ini gila nih, si Vegeta begitu keren juga nih ya. Dalam momen itu adalah dia berani, dia punya hati yang berani, heart of courage saat itu, momen itu, bahwa dia benar-benar mau berkorban, mau bayar harganya buat siapa? Karena dia punya tujuan, salah satunya buat keluarganya. Yuk, coba kita lihat sedikit lah cuplikannya, teman-teman. You've made me proud, my son. It's time. Hurry! You'll die. You know that. Oke, teman-teman, mungkin yang bingung, gue mau ceritain tadi cerita singkat tadi ya, video si Vegeta itu. Tadi Vegeta ya dengan keadaannya yang udah penuh luka karena dia lagi bertarung terus, dan dia semakin sadar bahwa ini bukan saatnya untuk bertarung dengan sesama gitu ya. Jangan ada lagi kita konflik gitu ya, tapi kita adalah satu tujuan sama-sama melawan tadi si musuh yang kita takutkan sama-sama di depan. Dan akhirnya dia bilang, oke, ini saatnya. Dia tahu ya kita adalah penang. Dia tahu kapan dia mesti berani ambil keputusan yang berani, punya hati yang berani. Ya, tadi yang dia pukul itu salah satunya adalah si anaknya Trunks, betul namanya Ben tadi ya. Dan satu lagi itu anaknya Son Goku ya. Kenapa dipukul gitu? Supaya mereka nggak usah maju ngelawan si tadi ya, yang Majin Buu tadi itu. Akhirnya dipukul pingsan, dan di saat dia mau ngambil keputusan langkah yang berani, dia tahu persis bahwa dia pasti bisa sampai nggak ada nyawanya kalau dia ngelakuin yang tadi ya, ngeluarin jurus terakhirnya gitu ya tadi ya.
Dan temennya bilang si Piccolo tadi yang pakai topi gitu ya, tadi warnanya hijau-hijau, dia bilang, lu tahu lu bakal mati kalau lu ngelakuin itu. Iya, karena gue tahu, tapi gue punya hati yang berani bahwa gue tahu gue berjuang buat siapa, gue akan maju, gue mau melakukan itu, gue mau bayar harganya. Gila deh saat itu ya, gue ngeliat ini orang keren juga ya, ternyata si Vegeta ini walaupun orangnya angkuh gitu ya, sombong, tapi dia berani, dia punya hati yang besar. Keren ya teman-teman ya. Maksud gue adalah bukan berarti kita harus dihadapkan dalam keadaan seperti si Vegeta tadi, teman-teman, dalam hidup. Tapi kalau kita coba berpikir, kalau memang apakah harus seperti itu, baru kita berani gitu kan? Bahwa dalam keadaan yang benar-benar, kalau lu nggak mau melakukan ini, misalkan lu nggak mau cobain rekrut, lu nggak mau cobain ketemu si orang ini gitu ya, lu bakal diapain atau keluarga lu bakal gimana? Apakah masih kita memilih untuk takut gitu? Ataukah kita masih memilih untuk nggak mau mencoba gitu? Apakah kita malah tetap memilih fear dibandingkan courage? Oke, balik lagi Sin ke slide. Nah ini ya kata Son Agun ya. Be courageous, my friend. Even ketika lu nggak suka, even lu sebenarnya nggak mau lakuin. Bukan nekat juga, Van. Tapi lu tetap lakuin. Itulah be courageous. Ya. Itu gambar di sini adalah tadi salah satu momen yang waktu dia melawan si Frieza, saat buminya terancam dihancurkan sama Frieza. Si Son Goku ini benar-benar ngambil langkah satu berani, dia udah ngeluarin seluruh jurus jadi Super Saiyan tapi masih belum menang, dia cuma bisa berharap dengan satu langkah keberanian lagi yang dia ambil, dia angkat kedua tangannya, itu namanya bola semangat kalau bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya dia spirit bomb ya. Dia mengumpulkan energi teman-teman dari orang-orang di sekitarnya, dari orang-orang yang mau berjuang bersama, support, dan akhirnya terkumpullah teman-teman ya bola energi itu, bola semangat yang sangat besar, dia cobain terakhir dan dia kasih tuh lempar jurus terakhir ke si Frieza, teman-teman ya. Jadi be courageous apa? Ya saat kita benar-benar enggak lah Van, gue nggak mau, gue nggak suka bikin janji, sama gue juga nggak suka gitu ya, kita nggak pengen bikin janji, kita pengen closingnya, yang kita pengen hasilnya gitu kan, yang kita pengen achievement-nya, tapi kan nggak bisa. Ya kalau kita nggak melakukan yang di belakangnya, kalau kita nggak ngambil langkah courageous setiap harinya, ya. So ini sangat menguatkan. Gue tanya waktu itu, kok sebenarnya apa sih tema kita tuh, maksudnya be courageous tuh apa? Ya ini jawabannya teman-teman dari Son Agun. Ya, so be courageous teman-teman. Boleh ketik sama-sama be courageous. Be courageous. Thank you teman-teman ya. Idem. Next in. Karena apa teman-teman? Courage is impossible without the presence of fear. Nggak ada courage, ya. Courage itu impossible kalau nggak ada yang namanya fear. Fear give birth to courage. Justru karena sometimes kita ada rasa takut, itu melahirkanlah satu yang namanya keberanian, satu courage dalam hidup kita. Courage is not the absence of fear, teman-teman. Bukan berarti kita nggak takut, bukan berarti kita benar-benar jadi berani doang, tapi karena tadi the source of courage adalah teman-teman adalah tujuan yang kita punya dalam hidup kita. Balik lagi ya, dan terakhir tenang aja teman-teman, justru karena ada rasa takut itulah ya, itu yang tetap membuat kita hidup. So itu aja teman-teman, slide terakhir sekali lagi Sin. Thank you dari Son Agun ya, thank you teman-teman. Thank you, Van. Teman-teman. Thank you, Ivan. Keren banget. Son of Courage ini yang pertama adalah Son. Mantap, Van.
Yang kedua tadi di bawah-bawah Son Agun, teman-teman ya, di bawah-bawah ceritanya. Dua Son ini, Son of Anarchy mungkin ya, Son Ivan dan Son Agun. Wow, thank you Van. Benar-benar pagi ini dapetin sarapan yang apa ya, mendebarkan ya. Kalau teman-teman nonton satu film action nih ya, kita kadang-kadang kebawa sama keasikannya, keseruannya, ketegangannya, dan hari ini benar-benar Ivan membawa gua men-challenge sifat petarungnya kita untuk kita punya deg-degannya, untuk kita keluarin sifat petarungnya. Gue mau kasih satu slide teman-teman ya, bicara tentang adversity yang tadi Ivan bawain, yang tadi Ivan kupas ulang. Gue ingat di catatan gue cari-cari ketika Ivan bicara tentang adversity. Gue bilang, dulu ada yang pernah ngomong ya, adversity quotient ini adalah salah satu dari kecerdasan adversity ini adalah salah satu dari kecerdasan yang ditemukan oleh manusia yang menunjang kesuksesan orang. Nah, ini tadi Son Agun yang dibawa-bawa Ivan, saya juga mencari-cari catatannya, akhirnya saya menemukan. Ini catatan tahun 2021, teman-teman ya, awal-awal tahun. Waktu itu Andre cerita tentang adversity quotient atau kemampuan untuk menahan dalam tekanan. Itu menjadi salah satu support yang terbesar yang membuat orang menjadi sukses. Nah, saya cari-cari lagi di Google, ini yang membentuk adversity quotient atau EQ itu ada 4 nih. 1, kontrol. Saya ingat ketika ngomong tentang kontrol, kenapa orang bisa kontrol, sabar, bisa tenang dalam tekanan. Ingat ceritanya Glenn, kalau teman-teman buka catatan ya, di M3 31 Januari yang baru tuh, 31 Januari 22. Gue bacain ya. Glenn bilang gini, apa yang kita percaya menentukan apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, dan apa yang kita lakukan. Wow, gue bilang itulah yang membuat kita bisa sabar dalam situasi tekanan. Ketika kita punya belief yang kuat, kita punya faith yang kuat, Glenn bilang, maka kita mampu melihat hal yang baik di tengah-tengah keadaan tidak baik. Kita mampu membicarakan hal yang baik di tengah-tengah keadaan tidak baik. Dan kita mampu terus melakukan hal yang baik. Gue bilang, wow, ini anak-anak muda keren-keren ya. Selain kontrol, ada endurance. Gue ngecek-ngecek ya. Endurance itu artinya tetap berpegang pada harapan, punya pengharapan. Jadi bukan diam aja, stay cool gitu, rebahan, bukan. Tapi dia tetap berpegang pada pengharapan. Ini masih ada keterikatan. Kalau lu nggak punya faith, you don't have endurance. Ya. Lalu ada faktor yang keempat, yaitu reach. Reach ini kekuatan untuk mendobrak status quo. Jadi ketika kita ada dalam situasi yang hari-hari ini mungkin ada dalam hidupnya kita, tanpa reach, kita nggak ada tuh namanya adversity, nggak ada tuh namanya daya tahan dalam tekanan. Kita akan lama-lama ya cenderung menurun, lalu bye-bye lah adversity. Nggak kuat. Kita perlu mendobrak. Dan ini saya diingetin lagi sama, kalau teman-teman ingat ya, Papa Bear, teman kita Victor, mau bacain ceritanya Victor. Victor bilang di waktu sharingnya dia courage over comfort, kalau teman-teman ingat. Victor bilang, it is uncomfortable to live a life that you capable of living. Nah, reach itu artinya kita punya penyadaran mendasar bahwa iya, memang uncomfort kalau saya mau keluar dan mencapai hal yang layak, hidup saya ini layak buat saya. Memang uncomfort. Kita tidak diciptakan untuk berconvert ria gitu. Dan yang terakhir adalah origin ownership. Origin and ownership itu bicara bagaimana kita mau ambil take responsibility, mengambil tanggung jawab itu. Karena si Mahatma Gandhi bilang begini ya. Mahatma Gandhi, kenapa saya ingat Mahatma Gandhi? Karena saya lihat pas lagi ngedengerin Ivan ya, di layar saya tuh ada fotonya Krishna. Jadi saya jadi ingat Mahatma Gandhi. Jangan-jangan ini kakeknya Krishna Gandhi nih ya. Nah, saya ingat bahwa Mahatma Gandhi tuh bilang bahwa kita ini adalah the maker of our
destiny katanya gitu ya. Kita ini adalah pembuat, pencipta dari masa depannya kita. So, kitalah yang bertanggung jawab atas keadaan tidak menyenangkan yang terjadi hari-hari ini. Kalau kita mau keadaannya berubah jadi menyenangkan, jangan lempar tanggung jawab sama orang lain. Ya kitalah yang bertanggung jawab. So, thank you banget, Ivan. Hari ini benar-benar saya diketuk ya. Nggak tahu dengan teman-teman. Kalau saya sih diketuk karena saya tahu di dalam diri saya ada satu semangat pejuang. Di dalam diri saya ada semangat untuk saya bisa fight gitu ya. Saya punya fighting spirit. Saya nggak tahu dengan teman-teman. Karena hanya orang-orang yang punya fighting spirit. Yang hari ini ketika mendengar Ivan Setiawan, itu menggelora hatinya. Saya nggak tahu dengan teman-teman. Thank you teman-teman ya. Thank you Ivan sekali lagi. Good morning.